sama semuanya. Oke, sebelumnya Ibu salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Oke, ketua kelasnya sudah ada? Sudah. Siapa ketua kelasnya? Mbak Yani. Oke, Mbak Yani. Mbak Yani tolong bantu Ibu ya, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, Bu. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih Mbak Yani. Oke. Ini kelas 7A ya, benar ya? Benar, Bu. Jadi minggu kemarin habis MLS. Ya, Bu. Ini baru datang siapa ini? Masuk Mbak. Baru datang dari mana? Dari kantin? Iya. Oh ya, silakan duduk. Duduk saja. Yang baru datang ini namanya siapa? Surya. Mbak Seria. Oke, karena ini kan kelas 7 baru masuk ya. Jadi Ya, Ibu ngabsennya sambil perkenalan satu persatu. Mulai dari kelas dulu, silakan. Berdiri, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Sita Yani, biasa dipanggil Cahya. Oh, panggilannya Cahya. Mbak Cahya ya? Namanya apa namanya? Rumahnya selesai, Bu. Oh, saya Bu. Oke, silakan duduk. Lanjut. Mbak Jenny. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afifah, biasa dipanggil Nur. Oh, panggilannya Mbak Nur. Rumahnya mana Mbak? Gedung Bondo. Oke, Gedung Bondo. Lalu Perkenalkan, saya Tika Putri, Bu, biasa dipanggil Tika. Kak, Mbak Tika. Rumahnya mana Mbak? Rumah saya tinggal di Jawa Tengah, Bu. Jauh ya. Terus di sini sama siapa? Sama Mbak. Sama Mbak. Ngomong sama Mbak. Mbaknya mana? Sini Bu Bandar. Dandri. Oke, berarti sekarang di Dandri ya? Lanjut Mbak. Perkenalkan, nama saya Fatia Nursike, biasa dipanggil Ije. Oh, Mbak Ide. Rumahnya mana Mbak Ide? Mana pinggir rumah? Pinggir rumah. Berarti dekat kampus sebelah. Iya, Bu. Oke. Coba lanjut Mbak yang dari kantin. Siapa ini namanya? Perkenalkan, nama saya Siti Alhamdulillah, Ya. dipanggil Siti. Mbak Siti. Rumahnya mana Mbak Siti? Bekalan. Mana Mbak? Bakalan Madura. Itu di sini sama siapa? Jadi ke kelas di Rusun itu. Oh, boleh ke kelas banyak. Baru kelas 7 udah ke kelas ya? Berani Mbak? Berani. Berani tentunya. Gak takut tentunya. Oke, silakan duduk Mbak. Lanjut. Siapa yang pindahnya namanya? Perkenalkan, nama saya Julia Lalu Salihah, biasa dipanggil Laila. 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 Rumahnya mana Mbak Laila? Itu rumahnya depan itu stasiun, Bu. Depan stasiun. Berarti deket ya? Oh, lebih deket rumah Mbak Fatia tapi. Mbak siapa tadi? Tiga. Oke. Oke. Lanjut. Panggilannya Lia. Salam imut-imut banget ya suaranya. Mbak Lia. Rumahnya mana Mbak Lia? Oh, Masya Allah. Semoga menjadi santriwati yang hebat. Lanjut Mbak. Nama saya April Yusuf, biasa dipanggil Nur. Oh, sama juga sama ini. Yang lain panggilan yang lain gitu. Bisa dipanggil Ize. Ize. Oke, rumahnya mana Mbak? Namanya Kapas, Bu. Kapas juga deket ya. Lanjut Mbak yang terakhir. Siapa ini namanya? Perkenalkan, nama saya Putri Binda Novelia, bisa dipanggil Eli. Eli. Namanya mana Mbak Eli? Rumah saya Kedua Lalu. Tahu. Oh, berarti jauh ya Mbak ya. Sepertinya Mbak Eli ini namanya bergigit ya. Iya, betul. Oke, silakan dulu. Terima kasih ya teman-teman aku sudah mau memperkenalkan dunia kepada Ibu. Kan katanya tak kenal maka tak cinta ya di sini ya. Iya, Bu. Tak kenal maka tak aman malah katanya. Di sini
Terima kasih. Hati-hati ya, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Oke. Terima kasih. Nah, sebelum laptopnya menyala, tadi habis pelajarannya siapa? Bu Yuli ngajar apa? Bahasa Indonesia. Ya, Bu. Bu Yuli itu paling kelas kalian ya? Ya. Pantes saja. Bu Yuli itu enak banget orangnya kalau ngajar. Iya, benar. Kelas, Bu. Guru nyanyi. Disuruh nyanyi. Nyanyi apa nggak? Bully. Oke, tapi materinya tentang bully gitu ya? Ya. Disuruh bully, gak boleh loh bully itu. Karena bully itu konsekuensinya sangat luar biasa. Apalagi masih kelas 7. Baru masuk lagi. Ajarnya suka begitu. Gak mau sekolah. Oke, teman-teman kelas 7. Jadi ini ibu punya PowerPoint yang lucu banget ya? Lucu gak sih? Lucu. Saya sendiri. Lucuan Mbak Ida. Iya sih, ya lawan. Oke, sekarang hai kelas 7, gimana jawabnya? Kalau ibu bilang hai, berarti jawabnya halo ya. Hai kelas 7. Yuk kita belajar. Jawabnya ayo gitu ya. Sambil gini. Ulang. Hai kelas 7. Yuk kita belajar. Ayo. Oke, next ya berarti. Tadi ibu belum doa ya? Sudah. Lupa. Maklum ya, soalnya sudah tua. Umur saya sudah mau 40 tahun. Saya itu sudah mau punya cucu. Iya. Nanti itu kita bahas di luar kelas ya. Oke, kita masuk ke kontrak pembelajaran. Mungkin teman-teman masih asing ya, apa kok kontrak pembelajaran? Saya tahunya tuh orang kontrak gitu ya, kontrak di rumah. Tapi kok ini kontrak pembelajaran? Nah, kontrak pembelajaran itu adalah aturan. Jadi aturan dalam kita belajar di kelas itu. Gitu ya. Yang pertama, siswa harus kelas 7. Kelas 7 semua? Ya. Jadi masih kelas 6 loh ya? Ya. Sudah lulus semua loh ya ini? Yang kedua, diperbolehkan bicara. Namun kondisi kelas tetap tertib. Jadi teman-teman mau ngomong sama temennya boleh, tapi harus tetap tertib, gitu ya, paham ya? Lalu yang ketiga, diharuskan dan berusaha aktif saat diskusi tanya jawab dimulai. Jadi teman-teman harus berusaha untuk berbicara. Kan sudah SMP, masa mau seperti anak SD gitu ya? Kan harus apa sih, masa masih kayak anak SD gitu ya sifatnya. Yang keempat dan terakhir yaitu wajib mengikuti layanan BK dari awal sampai selesai. Tadi teman-teman sudah mengikuti dari awal ya, dan banyak yang ketinggalan dari tadi di kantin nggak apa-apa, itu anggap nggak apa-apa. Jadi nanti itu akan memberikan layanan BK buat teman-teman kelas 7 tentang bagaimana memahami diri sendiri dan membangun personal branding. Oke. Cara memahami diri sendiri. Apa sih cara memahami diri sendiri? Ada yang tahu? Memahami artinya apa? Bisa angkat tangan? Atau belum tahu? Belum tahu. Oke, jadi memahami diri sendiri itu kayak gini. Contoh saya itu usianya hampir 40 tahun. Berarti saya paling sama diri saya sendiri kalau saya tuh udah mulai tua. Berarti saya nggak boleh tuh makan seblak, makan bakso mie ayam ya kayak teman-teman. Terus juga, tapi saya menyukai keju. Nah, itu berarti memahami diri sendiri. Tahulah apa yang membuat kalian itu menjadi lebih baik, sama tahu yang membuat kalian itu menjadi lebih buruk gitu. Semisal kalian alergi udang, nah berarti kalian nggak boleh makan udang. Itu berarti memahami diri sendiri. Karena kalau makan udang pasti gatal kan? Gitu. Paham ya? Lalu yang kedua, membangun personal branding. Apa sih personal branding kok? Guru gaya banget pakai Inggris-Inggrisan gitu.
harus mengenali dirimu sendiri lebih dekat. Sekarang ibu tanya ke Mbak Ketua kelas ya, sudah memahami dirinya sendiri Mbak? Belum. Tapi sudah mau ada niatan untuk memahami diri sendiri? Ada. Kalau Mbak Ida gimana? Ada gak niatan memahami diri sendiri? Ada. Ada. Kenapa kok ada? Karena biar tahu jati diri saya. Biar tahu jati diri saya. Lalu Mbak Liza, gimana? Sudah mau ada niatan memahami diri sendiri? Sudah. Kenapa kok ada? Biar lebih kenal dan dekat. Biar lebih kenal dan dekat, biar lebih keren gak sih? Iya. Kalau Mbak Nur gimana? Ada gak niatan? Ada. Ada. Kenapa Mbak? Untuk berkembang tidak optimal. Berkembang dengan optimal. Bagus. Nah, di sini ada kalimat seperti ini. Aku berusia 21 tahun, lahir di kota Bakir, namun banyak kenangan, yaitu Bojonegoro. Aku merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Itu artinya mulai memahami dirinya sendiri, mengenali lingkungan sekitarnya. Oh, aku ini anak pertama, bukan anak kedua, gitu ya. Coba Mbak siapa? Tadi yang belakang? Mbak Eli. Gimana coba? Ceritakan seperti itu Mbak, tentang diri Mbak. Usianya berapa, lahir di mana, terus juga saudaranya berapa. Silakan Mbak Eli berdiri. Ya. Aku berusia 13 tahun, lahir di kota kecil, namun banyak kenangan, yaitu jatuh dari sepeda. Dan aku merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Oke, silakan duduk Mbak. Jadi usianya Mbak Eli 13 tahun, kenangannya itu yang paling diingat jatuh dari sepeda, terus juga merupakan anak kedua, jadi anak bungsu ya. Nah itu dalam artian mulai mengenali diri sendiri Mbak, kayak mau mengingat-ingat hal-hal yang mengenal dalam dirinya, itu juga masuk ke memahami diri sendiri. Ya lanjut. Nah, kalau dari versi ibu, dari Bu Novi, memahami diri sendiri itu ada 3 cara. 1, ketahui dan pahami kelebihan dan kelemahan diri. Jadi contoh, kelebihan saya ternyata suara saya bagus. Itu kelebihan. Saya kok dengar katanya lucu Ani, ada yang suara bagus ya, siapa? Juli, siapa ya? Oh, Mbak Lia. Mbak Lia suaranya bagus. Tapi berarti itu suatu kelebihan dari Mbak Lia ya? Ya. Tapi Mbak Lia pasti juga punya kekurangan, entah di bidang apa, itu mungkin olahraga atau matematika dan sebagainya. Lalu yang kedua, amati bidang yang dikuasai dan kurang dikuasai. Seperti tadi, Mbak Lia suka nyanyi, suaranya bagus. Berarti itu harus ditingkatkan, seperti ikut ekstrakurikuler padus atau musik yang ada di sekolah. Dan yang kurang dikuasai itu apa? Nah itu coba dikesampingkan dulu. Jangan kayak dibuat overthinking gitu ya. Kalau saya pengen bisa nyanyi tapi saya suaranya jelek. Nah itu bisa mengikuti UKM, bukan UKM ya namanya, ekstrakurikuler padus. Karena di sana nanti ada namanya Pak Koyer, itu yang membimbing untuk bagaimana mengolah vokal gitu Mbak. Jadi bisa bagus suara. Bisa kok. Karena paduan suara itu kan punya suara. Nah, itu nanti suaranya bisa bagus, Mbak. Makasih. Kalau tahu tekniknya pasti bisa sama-sama. Lalu yang ketiga, bersikap jujur pada diri sendiri. Jujur dalam artian semisal lagi sakit, ya sudah. Kalau sakit berarti istirahat. Jangan dipaksa untuk berangkat sekolah atau jangan dipaksa untuk ikut ekstra ini, ekstra itu. Padahal kan kondisi lagi sakit. Jadi punya diri itu harus dieman. Karena yang bisa memahami diri kita sendiri itu ya diri kita sendiri, Mbak. Kalau kita mengandalkan orang tua, mengandalkan teman, itu sangat lama sekali. Paham ya? Teman-teman bosan ya? Bosan. Nah, itu ada SPG nih. SPG-nya namanya Towel Eak. Towel Eak gitu. Tapi ini kan duduknya seperti ini. Jadi ibu mohon berbaris di sini depan, hadap ke sana. Nanti ibu abain
dengan kalimat toel gitu. Ayo. Makannya kita dulu deh. Ya. Ayo. Bisa ke sana baiknya. Saya sedikit lagi. Jadi kalau ibu bilang satu, temannya diginiin. He. Satu, he. Dua, toel ini ya. Toel benar-benar toel. Ibu saya namanya siapa? Baiknya berarti gini melingkar, melingkar enggak? Melingkar. Kalau satu berarti he, kalau dua toel, kalau tiga ini ya ea, gitu ya, ea. Itu ya, dia bisa. Oke, kita pembahasan dulu. Satu, he, satu, he, dua, toel, dua, toel, tiga, ea, tiga. Oke, sekarang fokus ya. Satu, dua, tiga. Ingat, kalau satu itu B, dua toel, tiga ya. Oke, sekarang fokus ya. Salah nanti kena hukuman. Satu, dua, tiga. Tiga, dua, satu. Dua, tiga. Tiga, satu. Satu, dua. Tiga. Jadi fokus semua ya. Oke. Raya tujuh fokus semua. Berarti pinter-pinter ya. Amin. Oke, yang ketiga, cara membangun personal branding. Tadi kan personal branding kan gimana ya biar kita punya keren gitu ya di mata orang. Satu, kenali apa yang menjadi keunikan diri. Keunikan diri contoh, siapa ya, Mbak Nur. Keunikannya ternyata dia suka menyendiri tapi menggambar. Itu kan itu sebuah keunikan. Padahal teman-teman lainnya suka ramai, suka berkumpul sini, berkumpul situ. Sebuah keunikan. Yang kedua, tetapkan citra yang ingin dikenali. Contoh citra itu apa sih? Bukan citra kelas sampai bukan ya. Cuma saya citra dulu. Bukan itu maksudnya. Citra yang dikenali adalah contoh tadi Mbak Ida. Gimana sih Bu biar suara saya menjadi lebih bagus? Nah itu kan dia menetapkan citra pengen punya suara bagus. Nah itu perlu dikenali. Lalu yang ketiga, asal keterampilan. Keterampilannya itu harus diasah. Seperti Mbak Lia suka menyanyi, itu harus diasah. Terus Mbak Tika suka berhitung ya Mbak, nah, itu juga harus diasah. Untuk mungkin bisa ikut lomba olimpiade matematika, sains dan sebagainya. Ya, ya, silakan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Gimana Mbak? Belum ada. Lalu ada hal-hal yang saya sukai. Seperti ibu dulu masa mudanya saya suka naik gunung. Saya suka naik gunung. Karena kenapa kalau udah di gunung itu saya bisa melihat kalian di bawah. Jadi kan kecil-kecil gitu. Kan kita belum lahir ya. Lalu saya suka main skateboard. Jadi dulu itu waktu masih muda suka main skateboard. Sampai lupa tapi itu tetap suka. Soalnya sangat seru gitu. Nah sini ada suka main skateboard. Atau tertarik? Tertarik tapi dia kita suka bela
suka balap motor. Nah, suka balap motor itu bisa ikut komunitasnya balap motor ya. Jangan ikut balap motor liar, oke? Ya. Lalu yang ketiga, aku suka warna monokrom. Monokrom itu warna hitam putih. Jadi ibu dulu waktu masih muda itu terobsesi banget sama hitam putih. Jadi kamar itu hitam putih, pokoknya rumah itu hitam putih. Oh, suka colorful ya. Jadi mulai mengetahui hal yang disukai. Kalau baru suka apa? Sama-sama orang kita beda frekuensi. Lalu bapak kelas sukanya apa? Sukanya colorful. Colorful. Suka donat mungkin atau makan suka donat. Lalu boleh sukanya apa ya? Hitam saja. Jadi suka yang gelap-gelap. Yang busuk itu. Kalau Mbak ini sukanya apa Mbak? Coklat. Warna coklat. Tapi suka coklat ya? Sedikit. Lalu Mbak Pink. suka pink. Kenapa suka pink? Imut dulu. Imut. Kayak saya. Iya. Kemudian saya sudah mau tua nih Mbak. Lalu Mbaknya sukanya apa? Coklat. Hitam coklat. Berarti kalau hitam coklat di dapur apa Mbak? Kopi susu gitu? Atau apa? Susu itu coklat sama kopi. Oh, coklat sama putih. Kalau Mbaknya sukanya apa? Suka matcha. Dan matcha saya pahit. Enak sekali. Oh, berarti kan setiap orang punya selera masing-masing ya. Ada yang mengatakan matcha itu manis, ada yang mengatakan matcha itu seperti itu. Kan tergantung orang masing-masing. Jadi teman-teman di sini sudah mulai mengenal kesukaannya ya. Ya, bagus. Assalamualaikum. Salam hidup. Oke, aku tanya dulu. Kalau Mbak Ida sukanya apa Mbak Ida? Sebelah. Kenapa suka sebelah? Enak. Jadi kalau makan sebelah itu level berapa Mbak? Level 4 sampai 5. Itu pedes banget ya? Ya. Nah, kalau pedes banget nanti juga harus dipikirkan juga ya kondisi perutnya. Suka sebelah nggak apa-apa kok, atau suka samyang juga nggak apa-apa, tapi juga dipikirkan kondisi perutnya agar tidak sakit. Ini lalu hobiku, kalau ibu dulu waktu masih muda ya, hobinya itu suka sekali membuat tanaman hidroponik. Tahu tanaman hidroponik? Tahu. Apa? Aku pakai paralon dulu. Iya benar. Lalu Pakai air beda. iya benar. Ya enggak pakai itu apa? Itu tanah. Ada yang lagi? Ya. Ya. Nah, jadi tanaman hidroponik itu tanaman yang dia itu tidak menapak di tanah. Jadi pakai peralon, benar yang dikatakan Mbak tadi. Berarti kelas tujuannya memang pintar-pintar banget ya. Dan itu juga menapak bukan. Kalau bukan melayang, ini nggak melayang. Yang hidroponik nggak ada Mbak. Lalu aku suka sekali desain interior. Nah dulu ibu suka sama desain interior. Hanya ibu jadikan hobi saja. Tapi ibu tetap sukanya itu ya bersama-sama dengan kalian ini. Lalu ibu tanya salah satu, Mbak yang belakang sendiri hobinya apa Mbak? Berarti ibu pencak silat gitu ya? Pendekar Oh pendekar. Jadi itu gimnastik. Oh, jangan-jangan yang kemarin habis menang lomba itu ya Mbak? Diam-diam ternyata keren ya Mbaknya. Mbak Liza, hobinya apa Mbak? Saya suka bermain biola. Mbak, masya Allah, main biola. Nanti bisa langsung ikut ekstra musik ya? Ada kok di sana pelatihnya. Mbak, sukanya apa Mbak? Menyanyi sama masak. Menyanyi sama masak itu bisa ditingkatkan ya Mbak? Mungkin masak bisa dijual, bisa menguntungkan gitu ya. Lalu Mbak, hobinya apa? Itu olahraga berenang. Berenang ya. Oke, berenang. Tapi setiap hari ada latihan renang atau gimana? Setiap minggu, seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Kayaknya kemarin ibu dapat info lomba renang, mungkin bisa Mbak ikuti gitu ya? Nanti ibu kasih tahu. Lalu Mbak hobinya apa? Basket bu. Basket. Tapi udah ikut ekstra basket. Saya sudah menang basket internasional. Kategori SD dulu. Iya bu, waktu SD.
kelas saya punya ya. Lalu Mbak Tika, hobinya apa? Ngedance Bu. Ngedance. Saya suka hip-hop Bu, jadi saya suka klasik ya. Oh, bagus ya. Berarti suka ngedance berarti bedanya sehingga gitu ya. Nanti bisa ikut ekstra tari yang ada di sekolah. Lalu Mbak Nur, hobinya apa? Saya suka gambar Bu. Suka gambar. Gambar apa Mbak? Gambar kartun? Semuanya? Berarti maksudnya ada hobi gambar dari kecil gitu ya? Oh, itu bisa ikut lomba kaligrafi bisa nggak? Bisa. Bisa Bu. Soalnya di sini kan ada ekstranya kaligrafi, mungkin Mbak bisa masuk ke situ, gitu ya. Lalu Mbak ketua kelas hobinya apa? Saya jualan. Berarti marketingnya bagus ya? Iya Bu. Berjualan apa Mbak? Coins. Risau Bu. Banyak. Banyak. Punya usaha sendiri Ada belajar. Bu. Berarti kecil-kecil mau usaha ya? Iya, Bu. Lalu selanjutnya ada impianku. Dulu anak ibu yang pertama yang sudah menikah kan ibu juga menikah juga kan? Iya. Itu impiannya menjadi dokter. Makanya dia anak saya. Ibu tahu di sini buat memotivasi teman-teman kelas 7. Jadi setiap orang itu harus punya impian. Iya, suami saya apa? Ini masih masih ya, jadi anak saya itu impiannya menjadi dokter karena katanya dia kalau dokter itu bisa membantu sesama makhluk hidup, bisa bantu manusia, bisa bantu hewan, bisa bantu tumbuhan, semuanya dibantu, gitu ya. Jadi ibu di sini punya kertas, nanti silakan teman-teman kelas 7 dituliskan impiannya masing-masing dan nanti dibacakan satu persatu kita aminkan bersama-sama, gitu ya. Ini kertasnya. Bisa bergeser nggak ya nanti? Itu kenapa ibu kasih bentuk jempol? Soalnya kan ini ya, jempol. Iya. Mau warna apa terserah ya? Langsung disobek aja lewat belakang. Ya, sama-sama. Ditulis impiannya masing-masing ya. Nanti habis layanan BK dari ibu istirahat. Ya Bu. Sudah? Belum. Oke, tunggu. Ya. Ya, sama-sama. Ya, semua. Oke, sekarang ibu minta kalian bacakan dari tengah, berarti dari Mbak. Gimana? Ingin menjadi atlet basket ya, internasional, masya Allah. Kita bilang lalu yang kedua, Mbak siapa? Lupa ya. Mbak Lia, gimana? Impianku ingin menjadi seorang idola masyarakat. Idola masyarakat itu apa, Mbak? Penyanyi. Oh, penyanyi. Penyanyi pop gitu ya? Kita aminkan bersama-sama yuk. Amin. Ya Robert. Amin. Selanjutnya, Mbak yang belakang kiri. Siapa tadi lupa ya?
impiannya? Impian saya ingin menjadi sutradara. Ingin menjadi sutradara film. Ya. Oh, amin ya rabbal alamin. Semoga tercapai ya, Mbak. Kita aminkan bersama-sama. Lalu Mbak Riza pengen jadi apa, Mbak? Saya pengen jadi pemain bola biar bermain. Masya Allah, internasional gitu ya. Kita aminkan bersama-sama yuk. Lalu Mbak Nur pengen jadi apa, Mbak, impiannya? Saya pengen jadi guru seperti Mati. Tapi yang juga pengen jadi kaligrafer soalnya saya enggak. Amin. Kita aminkan bersama-sama yuk. Amin ya rabbal alamin. Mbak Tika pengennya apa, Mbak? Saya pengen menjadi dancer internasional. Internasional. Jangan-jangan masuk ke admin sini kok. Iya, kemarin. Ayo kita aminkan bersama-sama. Amin. Lalu ke siapa ini? Laila. Laila, apa ini? Saya mau jadi atlet voli dan bulu tangkis, Bu. Internasional ya? Iya. Amin. Kita aminkan bersama-sama yuk. Amin. Lalu yang terakhir, Dr. Nurlas pengen jadi apa, Mbak? Kayaknya punya ekosistem banyak. Masya Allah. Luar biasa sekali ya. Kita aminkan bersama-sama yuk. Amin. Mbak, punya Mbak Ida, gimana Mbak Ida impiannya? Saya pengen punya rumah banyak terus berrelasi sama keluarga saya. Masya Allah. Kita aminkan bersama-sama ya. Amin. Semoga impian anak-anakku semuanya tercapai dan bisa menjadi orang yang bermanfaat. Kita aminkan bersama-sama. Amin. Ya Rabbal alamin. Nah, terima kasih teman-teman semua. Senang bertemu kalian semua. I love you all. Terima kasih ya atas waktunya. Semoga layanan PKKMI itu bisa menggugah niat kalian untuk mau memahami diri sendiri, mau membangun personal branding yang baik, agar supaya apa? Nantinya saat kita menjadi orang dewasa, kita mampu bermanfaat bagi orang lain. Sudah tidak bingung lagi. Aku ini sukanya apa tuh? Aku ini harus jadi apa tuh? Jadi kita bangun dari sekarang agar nantinya waktu sudah dewasa tidak bingung lagi. Gitu ya, paham ya anak-anakku? Paham ya kesimpulan diriku? Jadi materinya bisa dipahami? Bisa. Bisa dijalankan? Bisa. Oke, job buat kalian semua. Beri tepuk tangan untuk kalian. Terima kasih dari Ibu karena waktunya sudah habis. Silakan istirahat, silakan ke kantin atau mungkin ada yang mau di kelas juga gak apa-apa. Nah, kita ucapkan